Ya, ratusan mahasiswa menggelar aksi di depan gedung DPR. Mereka menuntut adanya transparansi terkait draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unjuk rasa mahasiswa menuntut transparansi draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di depan gedung DPR RI memanas. Masa mahasiswa membakar sampah hingga spanduk yang mereka bawa di depan gerbang DPR. Polisi yang mengamankan jalannya aksi berhasil memadamkan api. Beruntung situasi tidak semakin memanas. Masa mahasiswa meminta bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani dan menuntut RKUHP dicabut. Mereka juga meminta agar Ketua DPR RI dan Presiden RI untuk memberikan kejelasan atas semua tuntutan yang mereka ajukan. Ya, pemerintah serahkan draft RUU KUHP yang telah disempurnakan kepada Komisi 3 DPR RI. Terdapat 14 isu krusial dalam RKUHP yang harus dibahas lebih lanjut. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Hiyari, menyerahkan revisi RUU KUHP ke Komisi 3 DPR RI Rabu pagi bersama dengan RUU Permasyarakatan. Ada 7 hal yang disempurnakan pemerintah dalam naskah RKUHP 2019, termasuk diantaranya pasal-pasal kontroversi yang menjadi isu krusial dan disorot masyarakat. Jadi ada 7 hal yang kita melakukan revisi itu, artinya menyempurnakan ya. Yang pertama yaitu ada tentunya 14 isu itu ya. Terhadap 14 isu itu saya selalu mengatakan sikap pemerintah dan DPR ada 3. Yang pertama ada reformulasi. Reformulasi kan berarti kan ada kalimat yang diperbaiki. Yang kedua ada pasal yang dihapus. Kemudian yang ketiga tetap kita pertahankan. Itu yang pertama. Jadi kan ada 7 hal ya. Yang kedua ada penambahan beberapa pasal yang tadinya itu ada dalam konsep 2015, tapi tiba-tiba dalam konsep 2019 nggak ada. Itu 3 pasal mengenai penadahan dan 3 pasal mengenai kejahatan percertakan. Itu kita masukkan lagi. Yang ketiga, kita melakukan sinkronisasi antara batang tubuh dan penjelasan. Yang keempat, kita melakukan penyelarasan sanksi pidana supaya tidak terjadi disparitas antara apa yang ada dalam KUHP dan di luar KUHP. Yang kelima, kita melakukan sinkronisasi dengan sejumlah undang-undang di luar KUHP termasuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Selain perbaikan penjelasan pasal, pemerintah juga menambah pasal yang sebelumnya ada di tahun 2015, namun hilang pada draft 2019, yaitu tentang penadahan, penerbitan, dan percetakan. DPR akan membaca draft penyempurnaan yang diserahkan pemerintah lebih dulu. Setelah itu pemerintah dan DPR bersepakat untuk segera menyelesaikannya, khususnya terkait dengan 14 isu krusial sebelum disahkan. Sebelumnya gelombang protes terus mengalir meminta transparansi pembahasan RKUHP. Selain meminta draft dibuka ke publik, demonstran mahasiswa juga meminta pasal-pasal kontroversial diperbaiki. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk membahas mengenai 14 isu krusial dalam RKUHP yang telah disempurnakan oleh pemerintah dan diserahkan kepada Komisi 3 DPR RI, sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Rasmala Haritodang, pakar hukum, dan Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat sore, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Asrul. Ya, saya ke Bang Asrul terlebih dahulu. Kali ini kita tahu bola panasnya ada di tangan Komisi 3. Apakah draft yang diserahkan pemerintah ini sudah bersifat final atau masih akan ada audiensi lagi, Pak Asrul? Status dari yang pada hari Rabu yang lalu diserahkan oleh pemerintah diwakili oleh Pak Wamenkumham itu adalah rancangan undang-undang RKUHP ya. Baik. Tetapi sebagai sebuah rancangan undang-undang, ini adalah rancangan undang-undang carry over yang memang ada aturan yang agak beda dengan rancangan undang-undang yang baru di dalam undang-undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, bedanya apa? Bedanya tentu kalau carry over itu kemudian bisa saja pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak membahas ulang dari awal. Nah,
terkait dengan RKUHP ini ya, saya tidak ingin mendahului keputusan kelompok-kelompok fraksi di Komisi 3. Itu indikasinya adalah bahwa pertama kita akan melihat dulu ya RKUHP yang disempurnakan oleh pemerintah setelah 12 kali sosialisasi sejauh mana telah mengakomodasi ya apa yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, oleh publik, oleh akademisi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu memang saat ini ada understanding, belum keputusan di Komisi 3 bahwa yang akan kita bahas itu adalah 14 isu krusial utamanya, dan kemudian ada hal-hal yang karena perkembangan itu perlu yang tadi disebutkan oleh Pak Wamenkumham, sinkronisasi dan harmonisasi, seperti karena adanya atau lahirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya. Jadi yang bisa saya katakan sementara ini arah yang ada di Komisi 3 kita akan melakukan pembatasan atas 14 isu krusial umumnya, dan yang selebihnya itu kita akan melihat harmonisasi dan sinkronisasinya setelah 12 kali sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR itu. Oke. Mas. Baik, saya ke Pak Rasmala. Sudah tahu dong Pak ya, draftnya yang baru, ada respon mengenai penyempurnaan ini Pak? Ya, saya kira saya memang baca draftnya dan prinsipnya begini sebenarnya, ini memang perlu hati-hati betul karena KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini perubahannya bukan seperti perubahan undang-undang yang lain pada umumnya ya. Baik. Harus dipahami bahwa KUHP ini nanti dia di dalamnya ada sanksi pidana, ada sanksi pidana. Sanksi pidana ini kalau diterapkan akan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. 260 juta warga negara Indonesia akan diberlakukan ketentuan KUHP ini. Dan kalau ada pelanggaran, sanksinya pidana sampai penjara dan seterusnya. Baik. Sehingga dalam konteks itu penyusun undang-undang menurut hemat saya ya harus memperhatikan betul apa yang menjadi concern publik, apa yang menjadi catatan-catatan publik. Artinya apa? Public participation bukan hanya sebatas mensosialisasikan, tapi harus lebih jauh dari itu adalah mencatat dan mempertimbangkan dengan baik apa-apa yang menjadi catatan publik. Meaningful public participation itu mesti di-highlight. Yang kedua, dari proses yang lalu kita sepakat bahwa KUHP ini memang penting untuk segera disahkan, untuk segera dilakukan perubahannya, mengingat memang KUHP tahun 1915 diberlakukan sampai sekarang banyak sekali persoalan-persoalan yang sudah ditimbulkan dalam praktek hukum di masa saat ini. Nah, hanya saja persoalannya ada banyak isu krusial dan ini juga di tahun 2018 misalnya catatan terkait dengan delik pidana misalnya, kita tidak dapat informasi yang cukup transparan, terus gimana perubahannya begitu. Kemudian yang selanjutnya yang jadi poin concern publik adalah hari ini misalnya terkait dengan pasal penghinaan presiden dan penghinaan lembaga negara. Catatannya adalah terkait bagaimana kemudian aktivitas berdemokrasi, aktivitas menyampaikan ekspresi kebebasan berpendapat kemudian dipertanyakan jaminannya kaitannya dengan klausula yang dimasukkan ke dalam RKUHP ke depan. Jangan lupa bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menyampaikan judicial review-nya di mana ketentuan sebelumnya yang diatur di pasal 136, bis 134, 137 sudah dicabut, tapi kemudian dimasukkan kembali di dalam RKUHP di dalam ketentuan 218 misalnya 218, 219 dan 220. Saya kira isu-isu itu yang kemudian menjadi publik. Apa yang disampaikan oleh masyarakat kok tidak dipertimbangkan dengan baik dan tidak dimasukkan ke dalam poin-poin perubahan itu saya kira yang menjadi concern publik hari ini. Saya kembali ke Pak Asrul bahwa ada banyak tadi pasal yang menurut masyarakat masih bermasalah seperti itu, dan tadi Pak Rasmala menyebutkan bahwa public participation sangat penting di luar tadi sosialisasi. Bagaimana DPR mengakomodir bahwa ada masukan seperti ini Pak Asrul? Pertama saya tanggapi ya soal public participation ya. RKUHP
itu seperti tadi saya katakan adalah RUU carryover. Ya. Diajukan oleh pemerintah tahun 2015. Kami bahas selama 4 tahun. Jangka waktu pembahasan 4 tahun itu melibatkan public participation yang luas. Baik. Saya ingin sampaikan, mungkin Pak Rasamala belum terinformasikan bahwa DIM daftar inventarisasi masalah atas 673 pasal yang kami buat itu, yang kami bahas itu adalah sumbangan dari Aliansi Nasional Reformasi RKUHP yang terdiri dari 20 atau 22 elemen masyarakat sipil, LSM, ICGR, YLBHI, Kontras, ICW, dan lain-lain. Semua ada di situ. Itu draftnya ada. Silahkan dilihat di berkasnya. Setelah itu kami membahas 4 tahun dan bertemu dengan berbagai elemen masyarakat, kemudian di berbagai daerah. Saya dari mulai Unsiah sampai Universitas Hasanuddin, Mataram, itu saya pergi semua ke sana mendengarkan pendapat para ahli. Tetapi memang juga sebagaimana negara kita yang berbineka, yang namanya perspektif hukum, pandangan atas satu masalah itu tidak pernah ikat, tidak pernah tunggal, punya perspektif sendiri-sendiri, termasuk terkait dengan pasal tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Itu semua kami sudah dengarkan. Yang kalau diringkas, Mas, itu 2 golongan. Baik. Teman-teman berlatar HTN itu tentu menolak dengan alasan antara lain yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rasamala. Teman-teman yang berlatar hukum pidana itu sebaiknya menyampaikan kepada kami harus tetap ada pasal ini dengan alasan-alasan tertentu. Jadi jangan juga berasumsi bahwa kami ini di periode lalu tidak melakukan atau tidak membuka ruang yang disebut dengan meaningful public participation. Mas Juna, Bang Asrul, boleh interupsi? Silakan, Pak Rasmala. Saya nanya aja deh. Kalau tadi misalnya Bang Asrul mengklaim bahwa sudah keliling dari beberapa tahun yang lalu sudah melibatkan elemen masyarakat seperti ICW dan lain sebagainya. Tanya deh, masukan dari ICW misalnya terkait dengan tindak pidana korupsi di bagian mana yang dimasukkan ke dalam Pak Arsul. Tanya sedikit Bang. Baik, saya jawab. Yang lalu ketika dimasukkan permintaan untuk memasukkan sebagian UNCIC yang belum masuk di dalam Undang-Undang Tipikor sekarang bisa diadopsi di dalam RKUHP juga tidak ada hari ini dimasukkan. Gitu. Jadi apa yang saya jawab. Saya jawab. Saya sudah Pak Rasmala, sudah dapat poinnya. Saya ke Pak Asrul. Terima kasih Pak Rasmala. Ya, silakan Pak Asrul. Pak Rasmala, jangan seperti waktu jadi penyidik KPK lah, itu ya. Kita maksud saya gini Bang Asrul. Ini public participation. Saya udah nangkep pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda kan di mana public participation? Saya katakan, sudut pandang itu tidak satu. Soal misalnya akomodasi, perluasan dalam rangka mengakomodasi UNCAC, itu kami bahas. Tapi kemudian keputusannya atas pendapat para ahli yang terlibat dalam pembahasan, itu kemudian ini lebih bagus diartikulasikan di dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Karena RKUHP yang kita buat ini dan nanti KUHP yang dihasilkan itu adalah kodifikasi terbuka, bukan kodifikasi tertutup. Jadi jawabannya itu jelas. Persoalannya kemudian ada sejumlah pihak, elemen masyarakat sipil yang kalau punya sudut pandang A kemudian tidak diakomodasi, maka merasa bahwa DPR atau pemerintah tidak mendengarkan. Padahal letak persoalannya bukan di sana. Letak persoalannya kemudian kami bawa ke dalam perdebatan. Ini bukan undang-undang politik kok. Ya nggak ada kepentingannya DPR gitu loh. Kepentingannya DPR itu hanya memutuskan mau mengambil sudut pandang yang mana. Begitu. Baik. Itu saja. Pak Arsul. Gitu.
Aras Mala, kita jeda dulu, kita sambung di segmen berikutnya. Masih ada pembahasan masih terkait ini dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.